Tak jarang Ramang merobek jala lawan dengan sepakan akrobatik yang aduhai. Satu di antaranya yang paling diingat adalah saat PSSI mengalahkan tim Republik Rakyat Cina dengan skor 2-0 di Jakarta. Kedua gol itu lahir dari kaki Ramang, satu di antaranya tembakan salto. Ketajaman Ramang membuat nama Indonesia disegani di tingkat sepak bola dunia. Kepiawaiannya memainkan bola di lapangan pun didokumentasikan dalam sebuah buku berjudul Ramang Macan Bola. Buku itu ditulis oleh wartawan senior dan sekaligus akademisi Unhas Dahlan Abu Bakar. Dari cerita mereka yang pernah bermain ya, dengan Ramang dan juga pernah satu tim di tim nasional dengan Ramang, saya mendapat gambaran bahwa Ramang itu adalah sosok yang luar biasa ya. Oleh sebab itu tidak heran pada usia kematiannya 25 tahun pada tanggal 26 September 2012, FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia mengapresiasi Ramang itu sebagai inspirator sepak bola Indonesia pada tahun 50-an. Dan ini belum pernah diberikan kepada pemain sepak bola manapun di Indonesia, belum pernah. Dia memang menjadi idola setiap orang pada zamannya ya. Jadi dia tentu saja kita tidak bisa bawa Ramang ke zaman sekarang karena udah berbeda. Tapi yang jelas bahwa dulu anak-anak kalau main bola, ketika membawa bola selalu diteriaki Ramang, Ramang, Ramang gitu. Itu karena mereka menjadikan Ramang sebagai idola. Dan saya memang pernah mewawancari sejumlah orang yang pernah bermain, yang pernah jadi anak didiknya ya, sebagai anak asuhnya dari almarhum Ramang itu, mendapat informasi bahwa beliau sebenarnya melatih atau bermain berdasarkan bakat alam. Tapi terus terang ada kelebihan beliau bahwa dia mengetahui bahwa dia tidak punya pelatih, maka dia berlatih sendiri bagaimana untuk menjadi pemain bola yang bagus. Dalam menciptakan stamina, dia selalu, kalau zaman dulu para pemain bola itu mengatakan ausdauer, itu bahasa Belanda kalau nggak salah itu, stamina. Jadi dia harus berlatih fisik. Ramang itu biasa kalau latihannya mulai pukul 16.00, pukul 14.00 dia sudah berlari keliling lapangan Karbosi itu sampai 20 kali. Ramang itu tidak ada yang suruh, dia latih sendiri. Dia lari kiri kanan, daya tahan tubuhnya itu karena dia latih sendiri. Itu karena prinsipnya Ramang itu adalah bukan 2 kali 45 menit, 2 kali 90 menit. Jadi pemain itu dipersiapkan untuk tampil di lapangan selama 2 kali 90 menit. Stamina harusnya bertahan seperti itu. Saya kira itu yang perlu kita teladani bagi para pemain bola usia muda ya. Dia harus berlatih sendiri bagaimana mempertahankan stamina, bagaimana berlatih lari secepat mungkin, dan Ramang itu termasuk pelari yang luar biasa. Jadi kalau dia start pertama itu susah didapat ya. Jadi selalu dikatakan bahwa larinya seperti kijang. Ada cerita di tulisan seorang sastrawan, Toha Muhtar, yang saya kutip di dalam buku Ramang Macan Bola itu. Ramang itu larinya seperti kijang, padahal orangnya kecil, tingginya cuma 160 ya. Tetapi kelemahan fisiknya yang kurang tinggi itulah yang dia manfaatkan untuk cepat sekali memiliki kelebihan. Cerita kehebatan Ramang kemudian menginspirasi anak muda, pemain PSM generasi muda hingga supporter. Oleh supporter, sosok Ramang dianggap sangat mengesankan. Kecintaan terhadap Ramang dan PSM terlihat dari fanatisme supporter. Kalau bicara tentang Ramang, pasti kita bicara tentang sepak bola Makassar yang pernah sangat membanggakan. Ada pemain lokal kita yang bahkan sudah jadi legenda Indonesia ya.
Kalau harapan-harapan kayak supporter ditanya apa kesannya terhadap Ramang, ya kita berharap ada muncul Ramang-Ramang baru, bibit-bibit yang bisa berprestasi dan mengangkat persepak bolaan Makassar, terutama Indonesia pada khususnya. Mengapa Ramang begitu dilulukan sampai PSM sering diberi nama lain pasukan Ramang? Mungkin karena prestasi beliau sangat fenomenal ya. Kalau di Indonesia kan pemain-pemain yang diakui oleh FIFA itu kan Ramang salah satunya. Bahkan FIFA pernah memposting dalam situs mereka biografi tentang Ramang. Itu artinya beliau memang sangat diakui kemampuan beliau di sepak bola di dunia. Apa yang perlu diteladani dari sosok Ramang untuk pemain sepak bola PSM saat ini? Mungkin semangat beliau, ketekunan beliau ditempa dari latihan yang benar-benar belajar bermain bola dari kecil, semangat juangnya mudah-mudahan tertular kepada pemain-pemain muda yang ada di Makassar. Termasuk mentalnya ya? Iya, mental juara. Dan konsistensinya ya? Iya. Ramang legenda sepak bola PSM Makassar dan tim nasional Indonesia seringkali dikisahkan sebagai sosok pemain yang luar biasa. Bahkan di beberapa tulisan, Ramang digambarkan layaknya seorang superhero atau pahlawan super. Meski telah tiada, namun sosok Ramang masih terus dikenang hingga saat ini. Bahkan, ia menjadi simbol kebanggaan dan motivasi bagi para pemain sepak bola. Sampai saat ini, semangat Ramang adalah sebuah simbol perlawanan anak-anak Makassar agar tak pantang menyerah ketika berlaga di lapangan. Demikian PSM Legend kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.